melakukan kampanye di TV ataupun radio, apakah itu sekarang sudah ada Kak untuk khusus misalkan ini kan sekarang regulasinya udah mematok nih tidak boleh dulu untuk bulan ini kami sementara menyiapkan perangkat keras terkait masalah pengawasan periklanan atau siaran kampanye di TV maupun radio karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini membawa keberkahan dan tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman pemilih, kembali lagi bersama Sherly, host RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendidik dan mencerdaskan. Teman pemilih, kita sudah masuk dalam tahapan pemilu dan alhamdulillah kemarin baru saja ditetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD RI, DPRD Provinsi dan DPR RI, DPRD Kabupaten Kota serta untuk DPD di seluruh Indonesia melalui satuan kerja masing-masing. Nah, tentunya dengan ditetapkannya DCT sebentar lagi kita akan memasuki tahapan kampanye pemilu. Tahapan yang tentunya saja sangat dinanti-nantikan oleh para peserta pemilu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan tahapan kampanye dan tentu kita akan membahas bersama terkait dengan kampanye melalui media, khususnya di media elektronik, melalui TV dan radio, dan kita akan membahas bersama salah satu komisioner KPID Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dong Kak. Ya, nama saya Andi Kaimudin dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Jabatan saya sebagai Wakil Ketua KPID Sulawesi Tengah yang juga merangkap sebagai anggota bidang kelembagaan KPID Sulawesi Tengah. Nah, kalau KPID ini sendiri Kak, ada berapa orang? Komisioner KPID Sulawesi Tengah itu ada 7 orang. Ada 7 orang yang kemudian terbagi atas 3 bidang. 3 bidang. Seperti saya sudah sampaikan tadi, saya di anggota bidang kelembagaan, itu satu bidang. Bidang kedua pengawasan isi siaran, dan bidang ketiga bidang perizinan. Perizinan. Tadi KKI, yang saya akrab dengan KKI tadi di bidang kelembagaan. Terus ada terkait dengan isi siaran. Dan yang ketiga perizinan. Nah, kalau teman pemilih mau tahu KPID itu apa, mungkin bisa dijelaskan KPID itu apa sih Kak? Mungkin teman pemilih di rumah bertanya-tanya terkait dengan KPID. Komisi Penyiaran Indonesia ini dibentuk berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di mana fungsi dan wewenang KPID itu sendiri adalah bagaimana mengawasi pelaksanaan siaran yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Jadi fungsi kami seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya sampaikan tadi sesuai dengan 3 bidang. Yang pertama misalnya kelembagaan, yaitu ya seperti yang kita kerjasamakan ini antara KPID dengan KPU dengan beberapa lembaga-lembaga terkait, misalnya juga perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait masalah pengawasan isi siaran. Jadi kita mengawasi semua isi siaran yang menggunakan frekuensi, dalam hal ini TV dengan radio, di mana frekuensi ini kan adalah milik negara. Jadi lembaga penyiaran ini hanya menggunakan dan negara memberikan izin jika memang dianggap layak untuk diberikan izin. Yang ketiga adalah terkait masalah perizinan. Perizinan ini ya bagi masyarakat yang ingin membuat lembaga penyiaran memang harus mengajukannya kepada kami. Kemudian kami memberikan rekomendasi. Kemudian izinnya apabila dianggap layak itu diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Jadi semua lembaga penyiaran dalam hal ini media elektronik ya Kak? Media elektronik kan meliputi TV dan radio. Nah, TV dan radio jika ingin menggunakan frekuensi milik pemerintah harus mendapatkan rekomendasi dulu dari KPID. Dan tentu setelah mendapatkan rekomendasi dan keluar izin dari Kementerian Kominfo, kemudian bisa melakukan siaran. Nah, siaran ini pun nanti diawasi oleh KPID. Jadi begitupun juga kalau misalnya dari pihak KPU akan
mendirikan lembaga penyiaran yang resmi yang menggunakan frekuensi milik negara, itu memang harus mengajukan izinnya juga kepada KPID. Kemudian kalau kami anggap layak, itu kemudian baru kami tembuskan ke Kementerian Kominfo. Nah, ada kayak ditantang nih. Ada tantangan dari KPID, bagaimana kalau KPU bisa membuat lembaga penyiaran sendiri. Kita kemarin sih sudah berencana untuk membuat RPP TV, tapi nantilah kita bincang-bincang setelah ini. Nah, karena kita lanjutkan. Nah, sekarang kan tidak lama lagi akan memasuki masa tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye itu dimulai dari 28 November, tapi untuk di media iklan media cetak dan elektronik itu dimulai tanggal 21. Nah, apakah sebelum kalau sebelum artinya belum bisa melakukan kampanye. Nah, apakah KPID selalu memantau siaran-siaran yang disiarkan oleh isi-isi konten yang disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran saat ini, Kak? Iya, menarik pertanyaannya ini, karena kemarin kami sudah menemukan kasus seperti ini, karena beberapa lembaga penyiaran itu sudah melakukan menayangkan iklan terkait misalnya bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, kemudian ada juga bakal calon legislatif, itu sudah menayangkan iklannya. Itu banyak pertanyaan kepada kami, bahkan sudah ada beberapa protes-protes dari masyarakat terkait masalah itu. Nah, di sini saya mau jawab, dan juga sambil saya bisa jelaskan biar kita bisa sama-sama pahami. Ya, terkait masalah itu memang kasus kemarin itu kita belum bisa berbuat banyak, karena meskipun ada iklan seperti itu, karena itu hak mereka, dan ini juga KPU juga belum mengeluarkan bahwa putusan bahwa mereka memang sudah menjadi calon. Kemarin itu masih menjadi bakal calon kan. Beberapa itu bahkan sampai di luar Kota Palu pun juga sudah menanyakan kepada kami lembaga penyiaran, bagaimana dengan masalah ini. Ada juga lembaga penyiaran masih takut menerima iklan seperti itu. Dan berdasarkan petunjuk, dan juga kami koordinasi juga kemarin dengan Bawaslu dan KPU. Ini bagaimana sih regulasi dari KPU sendiri terkait masalah ini, dan akhirnya keluar keputusan bahwa itu bisa saja, karena memang mereka belum diputuskan sebagai calon. Apabila sudah diputuskan sebagai calon, tentunya sudah ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Kita bisa contoh, saya tidak menyebut merek ataupun nama. Ada salah satu bakal calon presiden yang kemudian membuat iklan di TV, itu pada saat azan misalnya. Itu kemudian menjadi ranah pembicaraan kami di seluruh KPI seluruh Indonesia, bahkan KPI pusat, itu sampai diplelokan di KPI pusat. Begitu bagaimana dengan masalah itu? Akhirnya keluar keputusan, ya itu bisa saja, karena dia belum diputuskan sebagai calon resmi oleh KPU. Apabila sudah diputuskan, mau tidak mau, dia harus mengikuti jadwal ataupun tahapan serta mekanisme yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi belum ada penindakan terkait masalah itu. Apabila seperti Shirley tadi bilang, sudah ada jadwal dan tahapan yang dikeluarkan, kemudian mereka melakukan pelanggaran, itu baru kita bisa melakukan penindakan. Tentunya kita berkoordinasi juga dengan Bawaslu dan KPU terkait masalah itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan kan ini terkait dengan calon pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana memang kalau kita lihat tahapannya, calon presiden dan wakil presiden itu pemilihan presiden dan wakil presiden belum ditetapkan menjadi calon. Nah, saat ini Kak, kemarin kan di tanggal pasca penetapan untuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD itu sudah ditetapkan daftar calon tetap. Nah, artinya yang kemarin-kemarin mungkin sudah ada yang melakukan kampanye di TV ataupun radio. Apakah itu sekarang sudah ada, Kak, untuk khusus misalkan ini kan sekarang regulasinya sudah mematok nih, tidak boleh dulu untuk melakukan iklan. Saat ini bagaimana, Kak? Ya, berdasarkan hasil diskusi kita, karena kita kemarin juga kan sempat bekerjasama dengan KPU Kota terkait kita melakukan diskusi semacam FGD lah terkait masalah itu. Dari diskusi tersebut kita bisa menangkap bahwa memang ketika sudah ditetapkan, ya memang sudah tidak bisa. Yang kami tindaki adalah lembaga penyiarannya, bukan orangnya. Kalau misalnya dari KPU mungkin orangnya ataupun misalnya dari partai politik. Tapi yang kalau dari kami, ranah kami adalah dari lembaga penyiarannya. Kami sudah memperingatkan bahwa sebagaimana keputusan KPU terkait masalah tahapan dan mekanisme, itu yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya ada lembaga penyiaran melakukan pelanggaran, kita koordinasikan dengan Bawaslu ataupun KPU, memang mereka telah melanggar
waktu ataupun tahapan serta mekanismenya, ya kita bisa tindaki terkait masalah itu. Nah, terkait hal tersebut, apakah dari KPID ini sendiri sudah melakukan koordinasi ataupun mungkin rapat kerja atau rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga penyiaran di bawahnya, Kak? Ya, kami sudah melakukan sosialisasi yang kita kerjasama kemarin, yang kita hadirkan dari KPU Provinsi, dari Bawaslu Provinsi, kemudian dari Asosiasi Media. Kita laksanakan kegiatan kemarin, sekaligus juga kita sosialisasi. Kita mau mendengar bagaimana sih tanggapan dari bagaimana rencana dari KPU dan dengan Bawaslu, agar kami bisa misalnya ketika terjadi sesuatu kami bisa bertindak. Jangan sampai kami bertindak duluan ternyata regulasinya belum ada. Ya, jadi kita menunggu regulasi dulu, kemudian kita komunikasi, kita sosialisasi. Baru kemudian kita melakukan aksi kalau terkait masalah itu. Karena jangan sampai kita prestasi kita sudah duluan ternyata dari KPU-nya belum mengeluarkan regulasi seperti itu. Jadi pasca KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPID Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan bagaimana juga peningkatan partisipasi masyarakat, itu kemudian oleh KPID Sulteng itu menindaklanjuti dengan rapat koordinasi tadi yang mengundang semua Bawaslu dan KPU sebagai narasumber dan mengundang pesertanya yaitu dari lembaga-lembaga penyiaran. Dan tadi apa, Kak, yang asosiasi misalnya dari Persatuan Wartawan Indonesia. Misalkan AJI begitu, Kak. Dari PWI. Kemarin juga menghadirkan dari sebagai narasumbernya Persatuan Wartawan Indonesia. Oh ya, teman pemilih ya? Iya, teman pemilih. Kerjasama ini dengan KPD dengan KPU ini kita sudah laksanakan tahun kemarin, tahun 2022. Dan alhamdulillah di Indonesia ini baru kami yang kerjasama dengan KPU. Dulu teman pemilih. Ya, bahkan beberapa KPD daerah di luar Sulawesi Tengah itu meminta bagaimana sih mekanisme pembuatan seperti itu, bahkan meminta contoh draft MOU-nya, PKS-nya, penandatanganan kerjasamanya. Nota kesepahaman namanya ya. Ya MOU lah nama umumnya. Ya kita sangat susah menyebutkan. Jadi kita yang pertama di Indonesia, bahkan dari pusat sendiri, kan ini pusat ini baru bulan Maret kemarin terbentuk yang baru. Bahkan mereka belum menindaklanjuti yang nota kesepahamannya itu yang sudah dilaksanakan oleh komisioner sebelumnya. Kan kita berdasarkan itu turunannya kemudian kita laksanakan di daerah. Semoga nanti ada tindak lanjut dari nota kesepahaman itu terkait dengan KPID. Kita berharap nanti KPID dalam siaran-siaran pemantauan dengan lembaga penyiaran bisa menyelipkan sosialisasi di dalam lembaga-lembaga penyiaran, biar teman pemilih di rumah yang suka dengar radio kan kalau di jalan itu kan kalau ini kan dengar radio ataupun nonton TV. Nah, sekarang untuk jumlah radio yang terdaftar dan jumlah TV yang terdaftar itu berapa? Di Sulawesi Tengah kita punya 56 lembaga penyiaran. Jadi kalau di KPID itu yang kita awasi radio, TV, dan TV berjaringan. TV berjaringan ini seperti TV kabel. Karena TV kabel ini juga mereka kadang-kadang punya siaran sendiri. Dan menggunakan frekuensi milik pemerintah juga. Iya, menggunakan frekuensi milik pemerintah. Karena saya banyak bicara teknis ya biar teman pemilih bisa paham. Karena kadang-kadang seperti ini contoh kasusnya. Kadang pemilik atau owner dari TV kabel ini kan juga kadang-kadang menjadi calon legislatif. Karena jangan sampai misalnya unsur keseimbangan dalam menayangkan siarannya itu tidak berimbang. Misalnya tiba-tiba ada dia menjadi salah satu calon. Kemudian juga ada dari seperti yang ada calon lain yang kemudian mau beriklan di tempatnya itu, kemudian tidak tayang, sementara mereka tayang terus. Jadi tidak seimbang. Itu yang kita awasi juga kemarin. Dan juga saya sampaikan bahwa saat ini kami memang menyiapkan, insya Allah bulan ini kami sementara menyiapkan perangkat keras terkait masalah pengawasan periklanan atau siaran kampanye di TV maupun radio. Karena sekarang ini kan kita sudah masuk di penyiaran digital, sementara kalau kemarin kita masih pakai penyiaran analog. Insya Allah di bulan ini kita sudah masuk ke dalam itu, karena mengawasi siaran kampanye ini kan rata-rata sudah menggunakan siaran digital semua. Jadi kita harus beradaptasi dengan dari analog ke digital. Jumlahnya, Kak, tadi? 56. 56. Iya, di Sulawesi Tengah. 56 di Sulawesi Tengah. Untuk radio berapa, TV berapa? Kalau di Kota Palu sendiri ini ada 17 TV. Dengan TV. 16 radio. 16 radio. Ya, sisanya di luar Kota Palu. Banyak ya, Kak ya? Ya, banyak. Dan memang kita kepingin atau berkeinginan bahwa
lembaga penyiaran ini tumbuh di daerah-daerah sebagai sarana sosialisasi dari pemerintah terkait masalah program-programnya. Tapi kalau jaringan TV digital itu sampai ke desa-desa atau ada memang desa yang tertentu yang tidak ada jaringan sama sekali? Yang untuk Sulawesi Tengah khusus. Untuk di Sulawesi Tengah masih ada beberapa yang belum sampai. Yang istilahnya blank spot. Blank spot. Jadi kita juga mengharapkan bahwa nanti teman-teman di KPU bisa menggunakan lembaga penyiaran yang resmi, misalnya bekerja sama nanti terkait masalah sosialisasi, iklan sosialisasi. Jadi seperti itu. Jadi kami siap tiap saat bersedia jika misalnya nanti dimintai mana lembaga penyiaran yang sehat yang untuk resmi. Yang resmi. Jangan sampai nanti tidak resmi kemudian itu yang beriklan, itu bisa protes lagi nanti teman-teman. Siap. Karena kalau misalkan lembaga penyiaran untuk mendapatkan rekomendasi dari KPID juga tidak gampang ya Kak. Banyak persyaratan yang mereka harus penuhi. Karena kita dalam ketika ada lembaga penyiaran yang mengajukan izin, itu kita harus melihat proposal analisa kelayakannya. Misalnya dari segi apanya misalnya perangkat keras yang dia gunakan, kemudian jangan sampai misalnya perangkatnya itu mengganggu frekuensi lembaga penyiaran lain. Ada biasanya. Ada biasanya. Karena terkait masalah frekuensi ini juga kadang-kadang harus kita kontrol karena jangan sampai mengganggu pesawat terbang yang misalnya karena komunikasi pesawat terbang itu kan juga kadang-kadang pakai frekuensi. Karena beberapa kasus kemarin seperti itu, ada radio yang bocor siarannya frekuensinya tembus ke radar pesawat kan. Langsung halo teman pemilih tiba-tiba sampai ke pilot. Kayak gitu ya Kak. Jadi seperti itu yang. Tapi khusus untuk sekarang memang tidak ada rekomendasi lagi yang keluar untuk radio maupun TV karena udah full ya. Kalau untuk radio sudah full, tapi kita masih membuka untuk komunitas, misalnya lembaga pendidikan yang ingin mendirikan kampus, radio terkait masalah lembaga penyiaran misalnya radio, itu masih kita buka. Seperti misalnya kalau saat ini radio sudah penuh untuk frekuensinya, KPU mau buat radio, itu kita bisa kasih rekomendasi dengan menggunakan izin komunitas. Kalau komunitas masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau lembaga penyiaran milik pribadi. Ya, pribadi yang sudah berhitung ekonomi itu sudah tidak yang bisa. Ada penghasilan. Ya. Nah, jika misalkan dia itu perpanjangan tiap tahun. Perpanjangan tiap tahun. Ya. Jadi kalau ada yang tidak perpanjang itu izinnya bisa dicabut. Ya, tidak langsung dicabut, kita kasih peringatan sampai 3 kali. Jika 3 sampai 3 kali, iya dimonitoring. Karena kasus kemarin saya tidak sebut namanya, ada salah satu lembaga penyiaran besar di Kota Palu ini bahkan sudah sempat disita alatnya karena seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa jalan kembali. Kami dari KPID sebenarnya tidak menginginkan hal seperti itu. Karena kami tidak mau bunuh lembaga penyiaran, bahkan kalau bisa berkembang. Nah, 16 ini tadi berkembang semua Kak untuk saat ini kalau pemantauan KPID. Alhamdulillah jalan semua. Jalan semua. Jadi 16 TV, 16 TV ya. 17 TV, 16 TV dan 16 radio. Di Kota Palu ya. Kalau misalkan itu beroperasi semua dan menyiarkan iklan-iklan sosialisasi terkait dengan pemilu, tentu sangat bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan tentunya saat ini kan sebagai pada saat setelah masuk tahapan verifikasi partai politik dan kemarin ada pendaftaran P3K, ternyata banyak teman pemilih yang kemudian dicatut namanya menjadi pendukung salah satu anggota partai ataupun pendukung dari DPD, sehingga kemudian syarat untuk mengajukan itu ternyata ditolak oleh BKN karena dianggap telah menjadi anggota partai politik. Nah, itu karena kurangnya informasi yang sampai kepada teman pemilih yang ada di mana saja saat ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Olehnya ketika ada lembaga penyiaran ini, kita harapkan bisa membantu KPU dalam hal mensosialisasikan informasi-informasi kepemiluan. Nah, terakhir Kak, pertanyaan terakhir terkait dengan ke depan rencana KPID menghadapi tahapan kampanye terkhusus dengan iklan di media elektronik ini. Apakah misalkan nanti akan ada rakor lagi dengan lembaga penyiaran ataukah mungkin KPID juga turut membantu dengan membuat konten dan mengirimkan ke lembaga penyiaran? Ya, terkait masalah itu kita sudah bicarakan. Bahkan untuk sampai dengan insya Allah Februari nanti, kita sudah mengagendakan roadshow ke seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah, sosialisasi terkait masalah penayangan iklan terkait masalah pemilu ini. Bahkan kita sudah rencana
membuat kegiatan di daerah-daerah terkait masalah itu. Tentunya kita akan bekerja sama juga dengan KPU setempat. Iya, karena KPU kami di KPID tidak punya di daerah. Kami hanya ada di provinsi. Harus banyak ya Kak, 7 orang komisionernya. Jadi kita insya Allah akan roadshow, kita akan keliling, kita akan ajak kerjasama juga dengan KPU daerah di Sulawesi Tengah. Tentunya juga kita akan berkoordinasi dengan KPU provinsi terkait misalnya regulasi-regulasi terkait masalah penyiaran tersebut. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita over yang seperti misalnya ternyata itu tidak bisa di KPU, kita nyatakan bisa, ataupun sebaliknya kita bilang tidak bisa ternyata bisa, seperti itu. Jadi namanya koordinasi ya bahkan terus. harus terus kita laksanakan seperti itu. Jadi biar masing-masing jalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Kai sudah hadir di RPP Podcast. Tentu ke depan di masa kampanye ataupun nanti di tahapan-tahapan lain bisa kembali diundang dalam RPP Podcast di seri-seri berikutnya. Kami selalu hari tunggu ini undangan. Sudah masuk ke episode ke-23. Alhamdulillah. Semoga bisa terus sukses dan berjaya. Ya, dan alhamdulillah kita jadikan contoh juga buat teman-teman KPID Indonesia lain bahwa ini loh kerjasama kita dengan KPU sampai seperti ini. Jadi KPID juga sering mengundang KPU dan KPU juga sering mengundang KPID dan insya Allah ke depan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Terima kasih Kak Kai, Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Tengah sudah bersama dengan kita di RPP Podcast episode 23 dengan tagline mendidik dan mencerdaskan. Dan teman pemilih yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang komen mau butuh informasi apa silahkan komen di kolom komentar. Silahkan klik tombol lonceng dan silahkan men-share informasi-informasi atau podcast ini ke teman-teman sekalian supaya informasi kepemiluan yang dia dapatkan oleh teman pemilih bisa makin baik dan makin berkembang sehingga nanti partisipasi masyarakat bisa lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.